Di sana itu ada ibu-ibu yang sudah sepuh. Kalau mau ke masjid itu pakai ini loh, jalan itu. Apa namanya? Apa? Tapi nggak bunyi krek kok itu. Nah, itu itu 5 waktu masjid. Masya Allah, saya tanya loh, ibu-ibu ini kok coba-coba begini jalannya, sebenarnya tidak jauh, tapi hampir 20 menitan ke masjid itu. Berangkat itu pakai tongkat itu, pakai krek tadi ya, pakai krek. Berangkat sananya. Ini tiap hari, iya 5 waktu masjid. Masya Allah. Kalau seperti itu kan layak sekali menjadi bidadari surga nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nuwun sewu, mohon maaf, izin mohon mengikuti saya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabbah. Untuk doa terakhir mungkin ada yang belum hafal, izin kami ulangi lagi. Allahumma rzuqnal ikhlas. Sekali lagi. Wal istiqamah. Wal istiqamah. Wa hubballah wa hubba man ahabbah. Bareng sama saya. Yuk pelan-pelan. Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabbah. Makin seru, yuk. Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabbah. Alhamdulillah, amin. Jamaah yang berbahagia, yang semua senantiasa tersanding dengan rahmat maghfirah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya awalnya izinkan saya mengingatkan untuk kita semua, mohon pada Allah agar senantiasa kehidupan kita ini teriring dengan pertolongan Allah untuk selalu ingat pada Allah, syukur kepada Allah, semakin baik ibadah kita pada Allah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada sahabat keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang dan yang akan datang.
Semoga kita termasuk umat yang diberi rasa teguh menghidupkan sunnahnya sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya. Amin. Berikutnya izinkan saya agak merinding disebut Ustadz. Tadi kan disebut Ustadz Basuki, waduh kaget saya. Walaupun mestinya Ustadz sudah hal yang umum ya. Kemudian juga pernah saya di Semarang itu dikatakan Al-Mukarram. Wah, saya mantep lagi. Kemudian di dekat rumah Bakoh di Godan itu disebutnya Pak Kiai, Pak. Tapi Kiai, Ustadz, Al-Mukarram buat saya biasa, nggak ada kesan istimewa. Saya yang paling terkesan justru di dekat Medan sini. MC-nya bilang begini, pengajian akan diberikan oleh beliau almarhum Basuki Kasyono. Mantap saya itu, baru kali itu saya dikatakan almarhum Bapak Basuki. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ini ada tulisan sangat besar, waktu ceramah maksimal 15 menit. Ini masih loh, ini saya baca Ramadan kemarin juga begini nih. Kemudian berikutnya saya bangga sekali melihat wajah-wajah cerah ini. Semoga benar-benar tadi komitmennya jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi cita-cita tadi bukan cita-cita yang ngoyo-woro, tapi memang ada dalilnya. Quran surat 13 ayat 23, nanti dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka itu masuk surga Aden. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, bahkan keturunannya. Artinya apa? Ketika kita ini orang yang soleh, Allah sudah menjanjikan kumpul sampai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga betul kita berkomitmen untuk selalu soleh. Kemudian yang kedua, ketika berangkat tadi saya yakin semua sudah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah atau sering disebut kalimat hauqalah ini memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita semua. Kita benar-benar tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang dari jauh sampai sini bukan karena kehebatan, bukan karena nggak hujan, bukan karena walaupun tadi ada hujan di Gombong ya. Tidak karena kita hebat, enggak. Tapi sesungguhnya dan sejatinya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layak ketika ada apa-apa kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mungkin kita merasa gagah saat ini. Ya. Mungkin kita merasa hebat saat ini. Mungkin. Tapi ketika kita ingat sesungguhnya apa sih yang kita punya? Enggak ada kekuatan. Kalau di dunia pewayangan itu, kalau kita kenal Werkudara itu punya kuku Poncon. Itu kalau untuk nyubles gunung wambrol, apalagi nyubles tahu susur. Brodol itu. Tapi itu kan hebatnya ketika dikelir. Nanti ketika sudah di kota, beda itu. Untuk tahu yang pok saja tidak bisa itu. Artinya apa? Kita pun itu hebat begini, tapi ketika nanti kita sudah di akhirnya, Pak, saya belum ya sekitar berapa waktu yang lalu saya didapat undangan nonton toprak, Pak. Nonton toprak itu waktu itu jujur kemudian mau perang. Lah, raja bilang begini, Panglima berangkat perang, siap. Kan gitu Panglima itu. Ada prajurit juga itu. Siap prajurit semua, siap. Berangkat subuhan. Misalnya itu. Lah ketika mau berangkat itu, topraknya itu pentongan dan gamelan itu sudah bunyi. Tutuk, ngeleng itu. Itu ada satu prajurit itu orang ngadeg-ngadeg. Meneng baik itu. Kan ditunggu lama itu sampai gamelannya iringan itu lama kok nggak berdiri-diri. Ternyata apa ditanya kok orang ngadeg-ngadeg geringgingen gitu. Hanya karena geringgingen bahasa Indonesia ini apa? Saya tuh kadang-kadang bingung nggak. Kemarin itu saya juga ngobrol-ngobrol mau tak lewat gini, saya mau melipir sini. Melipir ki bahasa Indonesia ini apa? Apa? Melipar. Melipar, minggir. Nah, itu tadi. Ketika kita hanya dikasih satu saja itu geringging itu semutan bukan sakit,
tapi dikurangi nikmatnya, kita sudah tidak bisa apa-apa. Maka luar biasa kita syukuri kesehatan kita, di antara adalah untuk bigger. Kami ucapkan selamat berjuang untuk bigger ini. Kemudian yang ketiganya, ketika la haula wala quwata billah ini, kita benar-benar tidak ada daya kekuatan. Dan mumpung kita diberi daya kekuatan ini, kita gunakan. Tadi saya sangat tertarik itu, dari masjid ke masjid, masjid, pulangnya kemana? Kira ke masjid ya, kapan pulang ini? Kita masjid ke masjid dan kita punya cita-cita sama. Pulangnya kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan jadi alamat kita bukan alamat di Gombong, bukan alamat di Karanggeneng, tapi alamat kita yang mana sesungguhnya alamat kita ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika tadi masjid berakhir di surganya Allah, Masya Allah. Maka itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kemudian yang kedua, tadi satu nggih, yang kedua hanya sampai 75 nanti, ini baru kedua Pak. Satu enggak. Kemudian berikutnya pesan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dalam perjalanan begini, pesannya diantaranya adalah ketika kita kaitan kekuatan tadi, ketika kita melihat urusan dunia, urusan agama, lihat urusan harta, lihat ke bawah. Ketika kita urusan akhirat, lihatnya atas. Ayo lihat bawah. Wadah. Nah, apa maknanya? Jadi ketika kita ini urusan dunia, nanti mungkin motornya beda-beda, tidak masalah buat kita. Saya tuh juga pernah disuruh motor begini, semua mobil Pak, padahal hujan itu. Saya pakai motor lagi setelah suwi itu. Tapi waktu itu ya memang dek gitu tuh, ya juga wajar itu. Tapi lagi, betapa sakitnya motor saya kalau ini saya hinakan karena saya malu. Motor sudah setia menemani kemana-mana, kok masa kita nggak bersyukur. Nah, ini ketika urusan dunia, lihat Bapak. Jadi kita nggak akan terpancing hal yang tidak baik lah. Tapi ketika urusan akhirat, lihatnya atas. Saya mikir motor begini. Lah itu loh, yang usia 70 tahun saja jauh rumahnya, berangkat berangkat, mosok sing cerak ramnyang tadi. Pak Basu pernah ikut? Belum. Insya Allah pikirnya mungkin jalurnya berbeda. Tapi sekali lagi, ketika akhirat, mencoba, saya itu pernah di Beteng, saya di Beteng ini, saya coba ke sana, tempatnya Profesor Mufradi itu, Yakub Mufradi. Di sana itu ada ibu-ibu yang sudah sepuh. Kalau mau ke masjid itu pakai ini loh, jalan itu. Apa namanya? Apa? Tapi nggak bunyi krek kok itu. Nah, itu itu 5 waktu masjid. Masya Allah, saya tanya loh, ibu-ibu ini kok coba-coba begini jalannya, sebenarnya tidak jauh, tapi hampir 20 menitan ke masjid itu. Berangkat itu pakai tongkat itu, pakai krek tadi ya, pakai krek. Berangkat sananya, ini tiap hari, iya 5 waktu masjid, Masya Allah. Kalau seperti itu kan layak sekali menjadi bidadari surga nantinya. Dari jauh-jauh sampai ke sini, insya Allah layak menjadi pangeran-pangeran surga nanti. Masya Allah. Ini urusan akhirat. Kemudian di Gading yang dekat dengan saya, Gading itu cuma sini sekitar 1 kiloan ya. Gading itu, kalau Punjul ya di sama tem tidak apa-apa lah. Itu di Gading itu ada nunceu orang yang tidak mendengar, tidak dengar itu. Kalau bahasanya Karanggeneng, sing rada alus lah. Yang agak alus gitu. Tidak mendengar. Itu nunceu berapa menit sebelum adzan sudah berangkat masjid. Enggak dengar adzan, tapi sebelum mendekati adzan berangkat masjid. Lihat jam. Ya lihat jam, betul itu sebetulnya. Yang masalah kan yang tidak dengar berangkat masjid. Enggak tak terus guys. Masya Allah, itu artinya apa? Akhirat. Wah itu kan kalau kita, itu loh yang gak dengar adzan saja berangkat. Saya yang mendengar, insya Allah berangkat. Apa? Apa
Apakah kita tidak boleh bubuk? Boleh, insya Allah bubuknya lebih nikmat lagi ketika sering berangkat. Kenapa? Ya itu tadi, bubuknya tidak hanya di karpet yang indah, lebih indah lagi ketika nanti kita bubuknya di sana, ditemani oleh sekian bidadari. Masya Allah. Yes. Ada yang ingin segera berangkat? Nah, insya Allah kalau sudah dijamin di sana berangkat kok sami'na wa ata'na. Siapa yang nggak seneng itu toh? Nah, ya toh? Apa malah nggak usah berangkat? Pasti nggak pengen berangkat toh. Nah, masih ada 2 menit. 2 menit ini saya izin matur. Tadi doanya tadi saya ajak bersama karena doa ini sebenarnya saya nggak sengaja Pak. Doa tadi saya juga belum lama hafal. Waktu itu saya di WA dari ruang Mas Alek Jawa, Mas Alek lupa ya saya itu Jawa Timur itu. Waktu itu teman satu kamar di sono itu kok WA saya baca-baca kok kayaknya kok ada hal yang kurang. Kemudian penasaran saya baca mencari banyak rujukan, alhamdulillah ketemu sehingga saking saya penasaran, alhamdulillah Allah memberi hafal saya. Maka salah satu hal yang mestinya saya lanjutkan adalah ketika saya hafal, saya berusaha untuk menyampaikan pada jamaah yang lain karena ini hadis. Yang menghidupkan hadis, yang menghidupkan sunnah Nabi, itulah insya Allah termasuk umat Nabi. Sehingga saya tadi ya berusaha. Dan apa isinya? Kita mohon pada Allah untuk ikhlas, diberi rasa ikhlas. Ikhlas itu apa? Ada yang mengatakan ikhlas itu bagaikan orang yang buang hajat. Pernah mendengar Bapak-bapak? Wong ikhlas ki kuwi kaya wong buang hajat. Pernah mendengar gitu? Saya termasuk orang yang memprotes, Pak. Ada juga orang yang mengatakan ikhlas itu beramal tanpa pamrih. Saya termasuk yang memprotes. Kenapa? Ikhlas itu bukan beramal tanpa pamrih. Ikhlas itu justru beramal penuh pamrih. Apa yang dipamrihkan? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bukan seperti orang di belakang. Masa ikhlas itu salah satu nama surat pada ke wong nang. Nah, tuh surat Al-Ikhlas, surat kan bahkan surat Al-Ikhlas itu masuk surat yang digemari di masjid ini ketika Ramadan. Makanya sekali lagi ikhlas bukan seperti itu. Ikhlas itu kalimat yang mulia, salah satu surat saja namanya Al-Ikhlas. Dan ikhlas bukanlah sesuatu yang berbuat tanpa pamrih, itu beramal penuh pamrih. Pamrih apa yang diharap bukan dari sesama manusia, yang diharap dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir ini tadi diberi rezeki ikhlas. Amin. Kemudian yang keduanya diberi rasa istiqomah. Amin. Berjalan terus istiqomah. Pokoknya masjid surga. Amin. Yang ketiga tadi dari ketuanya luar biasa, saling mencintai. No, sing ono tidak ya ora apa-apa. Tapi tidak, percayalah, tidak hanya di lisan, sesungguhnya di hati sangat. Insya Allah lebih. Nah begini siapa yang mengatur? Karena kita yang benar, kita sama-sama mencari agar kita mencintai Allah dan kita juga dicintai Allah, dan di penghujungnya saling mencintai karena Allah, mencintai orang yang mencintai Allah dan dicintai orang yang mencintai Allah. Semoga doa kita tadi dijabi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekali lagi yuk. Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabbah. Kita doakan orang tua kita. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nyuwun ngapunten sedalepatipun, mohon dimaafkan, mohon dimohonkan maaf. Semoga Allah selalu senantiasa memberi maaf pada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.